Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang media audio. Dalam presentasi kali ini, materi pertama akan disampaikan oleh Tegar Tasawijay. Kepada Tegar, dipersilakan. Oke, materi yang pertama yaitu audio. Dan materinya yaitu mendengar dan mendengarkan. Apa sih yang dimaksud dengan mendengar? Mendengar adalah suatu proses untuk menangkap suara dengan menggunakan telinga. Kemudian mendengarkan. Mendengarkan adalah proses menangkap, memahami, dan mengingat dengan sebaik-baiknya tentang apa yang didengar. Mendengarkan ini dimulai dengan kesadaran dan perhatian seseorang terhadap suara atau mendengar komunikator. Kemudian, next. Kemudian area gangguan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu gangguan encoding. Gangguan ini terjadi karena komunikasi terputus karena pengirim kurang terampil dalam menangkap ide. Kemudian yang kedua yaitu pendengaran. Komunikasi terputus karena adanya penyamaran atau suaranya terlalu kecil, dan kelelahan pendengaran, gangguan pendengaran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan. Komunikasi terputus karena kurangnya keterampilan mendengarkan oleh sang penerima informasi. Kemudian yang keempat yaitu decoding. Komunikasi ini terputus karena kurangnya keterampilan penerima dalam memahami ide. Penerima harus dapat mengarahkan dan mempertahankan konsentrasi pada saat rangkaian suara yang diberikan. Next. Yang kemudian yaitu teknik meningkatkan kemampuan pendengaran siswa. Yang pertama itu panduan mendengarkan. Untuk membimbing mereka mendengarkan, berikanlah siswa beberapa tujuan atau pertanyaan sebelumnya. Kemudian mulailah dengan bagian-bagian pendek dan satu atau dua tujuan. Yang kedua yaitu berikanlah mereka arahan kepada siswa secara individu atau sebagai kelompok untuk mendengarkan kaset audio. Kemudian yang ketiga yaitu mintalah siswa untuk mendengarkan gagasan utama, detail atau kesimpulan. Dan mintalah siswa untuk mendengarkan gagasan utama itu kemudian ditulis. Gunakan teknik ini juga ketika Anda ingin siswa menggambar detail dan menyimpulkan dari bagian tersebut. Kemudian yang keempat yaitu gunakan konteks dalam mendengarkan. Siswa yang lebih mudah dapat belajar membedakan makna dalam konteks pendengaran dengan mendengarkan kalimat, kata-kata yang hilang, kemudian mengisinya sesuai. Kemudian yang kelima yaitu menganalisis struktur presentasi. Mintalah siswa untuk menguraikan atau menganalisis presentasi secara lisan, kemudian dapat menentukan seberapa baik mereka mampu membedakan ide utama untuk mengidentifikasi subtop. Kemudian yang keenam yaitu bedakan antara informasi yang relevan dan tidak relevan. Oke, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tegar yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, next, Virus. Selanjutnya, materi ini akan saya sampaikan dan saya jelaskan tentang media audio pembelajaran. Yang pertama ada media audio visual gerak. Media audio visual gerak ini bisa berupa kaset video dan video-video lainnya yang mengandung unsur-unsur pembelajaran, dan media audio visual diam. Media audio visual diam ini hanya berbentuk rangkaian suara yang bisa mengarahkan siswa untuk mengikuti prosedural yang telah diarahkan dari media audio. Next. Lalu media audiovisual gerak, pengertiannya adalah media audiovisual untuk pengajaran adalah media yang menggabungkan antara audio atau suara dengan visual atau gambar yang bisa menciptakan sebuah slide dengan kombinasi sebuah kaset audio. Next.
Jenis-jenis media audio visual gerak. Terdapat 3 jenis, yaitu kaset pembelajaran. Dengan cara ini, media kaset audio visual gerak dapat diputar berulang kali dan menyesuaikan bagian-bagian yang disenangi oleh peserta didik. Lalu yang kedua adalah film pembelajaran. Dengan film siswa ini dapat memperhatikan alur cerita dari sebuah tayangan yang disajikan secara animasi maupun lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah HP dan komputer. Media HP dan komputer ini menjadikan bentuk aplikasi edukasi pembelajaran yang mengandung unsur pembelajaran edukatif. Next. Nah, jenis-jenis media audiovisual diam itu ada 2, ada podcast dan radio. Manfaatnya dalam audiovisual diam ini adalah seperti jenis podcast dan radio adalah dapat diputar seperti bingkai slide sound. Lalu juga manfaatnya adalah menumbuhkan motivasi dalam belajar dalam sebuah iringan musik. Karena motivasi dan perhatian peserta didik dapat ditingkatkan melalui iringan-iringan musik ataupun iringan audio lainnya. Next. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resi Suryanegara. Kepada Resi dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi 5 kriteria untuk menilai dan memilih materi audio. Yang pertama, memilih materi audio. Dalam sebuah pembelajaran diperlukan kriteria dalam memilih dan menilai audio dengan tepat. Tujuannya agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif serta pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Maka dalam hal ini sangat penting kaitannya dengan pemilihan dan penilaian media audio yang tepat. Adapun 5 kriteria dalam memilih media audio tersebut ialah yang pertama, media yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, media yang dipilih dapat menjelaskan informasi atau materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, ketersediaan media yang ada di sekolah atau kemampuan guru dalam merancang media. Yang keempat, kondisi siswa atau media yang dipilih disesuaikan dengan kondisi siswa. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari pengguna media. Yang kedua, menilai materi audio. Yang pertama, melakukan pratinjau dan menilai material yang digunakan baik yang diproduksi secara komersional maupun tidak. Yang kedua, memperhatikan kualitas media audio yang digunakan. Kebanyakan media elektronik yang beredar di masyarakat memiliki berbagai macam label atau merek. Tidak menutup kemungkinan media audio mengalami hal tersebut. Yang ketiga, mempertimbangkan ekspektasi siswa dalam menggunakan media audio. Tingkat pencapaian dari hasil media audio yang digunakan harus sesuai dengan ekspektasi siswa agar target maupun indikator dalam pembelajaran dapat tersampaikan. Yang keempat, mempertimbangkan material yang bergantung pada audio dalam membantu siswa untuk menafsirkan informasi. Dan yang kelima, memastikan bahwa media audio yang digunakan mudah diakses dari berbagai macam media audio, tidak semuanya mudah dijangkau dan diakses oleh peserta didik. Pengguna media yang mudah dijangkau akan memudahkan pula pembelajaran karena siswa dapat menggunakannya di mana saja. Prosedur yang benar dalam menggunakan materi audio. Yang pertama, menganalisis peserta didik yang terdiri dari karakteristik umum, kompetisi peserta, dan gaya belajar. Yang kedua, menyatakan tujuan. Setelah mendengarkan rekaman, pelajar akan mampu melakukan yang pertama, menyatakan tema utama cerita, mendiskusikan motivasi karakter utama, mengidentifikasi hubungan antara karakter utama, dan membandingkan perilaku karakter dengan orang-orang yang mereka kenal. Yang ketiga, memilih metode, media, dan bahan. Langkah ini menghubungkan antara siswa dan tujuan pembelajaran yang sistematis, yaitu menggunakan media dan teknologi. Setelah mengetahui gaya belajar peserta didik dan memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang akan disampaikan, maka harus dilakukan pemilihan. Metode pembelajaran yang digunakan harus tepat dan lebih unggul dari yang lain dan memberikan semua kebutuhan siswa dalam belajar. Media bisa berupa teks, gambar, video, audio, dan multimedia komputer.
Bahan ajar yang disediakan untuk siswa harus sesuai dengan yang dibutuhkan siswa dalam menguasai tujuan. Dan yang keempat, memanfaatkan media dan bahan. Guru menjelaskan penggunaan media yang dipilih kepada siswa, bagaimana pendidik akan menerapkan media dan memahami materi pembelajaran yang tercantum. Dalam memanfaatkan bahan ajar, ada beberapa langkah yang harus dilakukan guru, yaitu review materi, melihat dulu materi sebelum menyampaikannya dalam kelas, dan menentukan materi yang tepat untuk audiens dan memperhatikan tujuannya. Yang kedua, menyiapkan bahan. Guru harus mengumpulkan semua materi dan media yang dibutuhkan siswa dan guru. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan. Guru harus mengatur fasilitas yang digunakan siswa dengan tepat dan sesuai antara bahan ajar dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, guru memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa dan menjelaskan cara memperoleh informasi dan evaluasi materi pelajaran. Dan yang kelima, membutuhkan partisipasi pelajar. Pembelajaran terbaik jika siswa aktif dalam pembelajaran. Siswa yang pasif lebih banyak memiliki permasalahan dalam belajar karena guru hanya mencoba untuk memberikan stimulus tanpa memperdulikan respon dari siswa. Dan yang keenam, mengevaluasi dan merevisi. Evaluasi dan revisi merupakan komponen penting untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Siapa saja dapat mengembangkan dan menyampaikan pelajaran, tapi guru yang baik harus benar-benar dapat merefleksi pelajaran, mengetahui tujuan, menguasai strategi pembelajaran, menguasai materi pembelajaran, dan melakukan penilaian serta dapat menentukan apakah unsur-unsur dari pelajaran itu efektif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resi Surya Negara. Untuk materi selanjutnya, penggunaan media audio. Kepada Virus, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Penggunaan media audio. Penggunaan media audio hanya dibatasi oleh imajinasi Anda dan siswa Anda. Anda dapat menggunakan media audio di semua fase pengajaran, mulai dari pengenalan topik hingga evaluasi pembelajaran siswa. Siswa yang dipercepat dapat melompat ke depan atau meningkatkan kecepatan pengajaran. Materi audio prarekaman tersedia dalam berbagai mata pelajaran di kelas, prasekolah, dan sekolah dasar. Kaset dan CD dapat digunakan untuk mengembangkan bercerita, bermain game, dan memerankan cerita atau lagu. Dalam studi sosial, tape recorder dapat membawa suara orang-orang yang telah membuat sejarah ke dalam kelas. Lalu ada tujuan media audio sebagai berikut. 1. Pemusatan perhatian. Terus yang kedua ada mempertahankan perhatian. Dan yang ketiga ada mengikuti pengarahan. Yang keempat, melatih daya analisis. Yang kelima, menentukan arti dan konteks. Dan yang terakhir ada memilah informasi dan gagasan. Teknik evaluasi yang digunakan ialah dengan cara mendengarkan. Akan tetapi mendengarkan juga belum tentu menyimak dengan baik. Mendengarkan dan menyimak sendiri memiliki makna yang berbeda. Menyimak bermakna bahwa seorang penyimak tidak hanya mendengar informasi tetapi juga sengaja untuk memusatkan perhatiannya kepada pusat informasi tersebut, kemudian memahaminya. Mendengarkan bermakna bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam mendengarkan informasi, namun belum dapat memahami dengan baik yang didengar karena terpengaruh oleh sesuatu yang lain selain apa yang didengar. Lalu ada 2 prosedur yang menggandakan. Kita dapat menggandakan kaset audio dan cara metode akustik dan metode duplikator. Metode akustik berarti ilmu tentang bunyi. Dengan demikian, sistem akustik adalah ilmu yang mempelajari tentang mutu suara dan bunyi yang dihasilkan. Akustik sendiri berhubungan dengan organ pendengar suara atau ilmu bunyi. Sistem akustik dalam sebuah ruangan merupakan keadaan sebuah ruang yang mempengaruhi mutu bunyi yang terjadi di dalamnya. Lalu metode duplikator. Metode duplikator ini berarti metode yang berkecepatan tinggi dalam mengevaluasikan pembelajaran yang telah kita pelajari.
Lalu ada satu prosedur untuk mengedit, yaitu media elektronik. Media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik. Banyak macam pendapat tentang komunikasi massa. Dari sekian banyak definisi, itu adalah salah satu sama lainnya. Mungkin penjelasan dari saya cuman cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Virus yang telah memaparkan materi tentang penggunaan media audio pembelajaran. Kesimpulannya, media audio pembelajaran ini adalah suatu media yang memudahkan peserta didik atau orang-orang lain yang mempelajari suatu pelajaran menggunakan media audio untuk memudahkan pendengaran dari kecerdasan auditif dan kecerdasan audiovisual. Sekian presentasi dari kelompok 7 dengan membawakan materi audio. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya Muhammad Dito Yulianto mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.